Ajaran ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu leluasa, makanya dari Nahdlatul Ulama, teman-teman NU, dari Kemenak, dan juga dari lembaga-lembaga yang masih punya kepedulian terhadap bangsa ini di berbagai kementerian, BUMN dan sebagainya, hari ini sudah mulai bergerak bersama, dimulai dari pembersihan masjid-masjidnya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Paham ini, karena sudah ada organisasi namanya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Anggotanya ribuan, ratusan ribu anggotanya. Mulai dari anggota yang serius sampai yang cuma ikut-ikutan. Kalau secara data statistik kurang lebih 23.000 yang terpapar. Mengapa kita peduli dengan kelompok-kelompok supaya kepolisian dan tentara ini tidak boleh terpapar ajaran ini? Karena semua anggota teroris, organisasi teroris seperti Al-Shabaab, Boko Haram, Jabhatun Nusroh, Liwaut Tauhid, Free Syrian Army, Laskar At-Taibah, ini semua diawali dari infiltrasi ideologi ini terhadap lembaga-lembaga kepolisian dan tentara. Indonesia tidak boleh disusupi oleh ajaran ini kepada polisi dan tentara. Makanya kemudian yang paling concern, paling awal ini adalah polisi. Ini warisan Pak Sambo. Jujur aja, sebelum Pak Sambo di penjara punya kasus itu, ini adalah warisannya. Supaya polisi ini betul-betul tidak terlibat dengan ajaran yang menganjurkan kebencian satu sama lain ini. Coba bayangkan, pangkatnya kombes itu lebih tunduk kepada yang kapten. Karena apa? Kapten ini ustadznya. Sudah tercipta subordinasi dan disobedient di dalam kepolisian karena ajaran ini. Kepangkatan dan sebagainya sudah di luar itu. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dia tidak mau karena Kapolrinya seorang Kristen. Coba bayangkan. Lalu diciptakanlah Perpol ini. Apakah NU terlibat? Terlibat. Kader-kader NU terlibat. Lalu kemudian di Kemenak hari ini sudah merumuskan moderasi beragama. Mengapa negara kita ini kok nggak berani sih melarang ajaran ini? Kok yang dibubarkan HTI tapi ajarannya kok masih bergulir? Karena negara kita masih dalam sebatas undang-undang preventive strike, bukan preemptif. Kita tidak punya undang-undangnya untuk melarang sebuah ajaran. Karena apa? Negara kita ini adalah negara demokrasi. Jadi yang dilakukan oleh ajaran-ajaran dan organisasi kelompok pengusung khilafah maupun wahabi ini, mereka mengharamkan demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi untuk membunuh demokrasi. Dan mereka menikmati kebebasan fasilitas dari negara demokrasi. Hizbut Tahrir itu hidupnya hanya di negara-negara dengan perpaham demokrasi. Sementara demokrasi diharamkan. Coba, dia hidup di Libanon, dia hidup di Inggris, dia hidup di Indonesia. Mereka mengharamkan demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan demokrasi. Ini kelompok Hizbut Tahrir ini. Mereka kan anti demokrasi sebenarnya, tapi memanfaatkan demokrasi. Dia hidup di negara-negara dengan sistem politik demokratis. Nah, Kemenak hari ini sedang membuat roadmap untuk melakukan pelarangan ini, dimulai dari lembaga-lembaga dan institusi kenegaraan. Dan semuanya gairahnya sama. Alhamdulillah saya dilibatkan di berbagai kementerian untuk merumuskan aturan-aturan internal supaya pegawai-pegawainya tidak terlibat dengan ajaran ini. Hanya dua opsinya, menganut ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis NU atau berbasis Muhammadiyah, hanya itu. Opsinya itu. Di kepolisian, tentara juga banyak, ribuan yang terpapar ajaran ini. Jangan salah. Coba bayangkan, mereka ini menjaga pertahanan negara, polisi menjaga keamanan negara, dua-duanya bersenjata. Al-Shabaab itu adalah senjatanya dihasilkan dari penjarahan di tangsi-tangsi penjara dan kepolisian setelah polisi dan tentaranya terpapar. Dia jarah gudang-gudang senjatanya lalu membentuk organisasi yang namanya Al-Shabaab. Nah, ajaran ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu leluasa, makanya dari Nahdlatul Ulama, teman-teman NU, dari Kemenak, dan juga dari lembaga-lembaga yang masih punya kepedulian terhadap bangsa ini di berbagai kementerian, BUMN dan sebagainya, hari ini sudah mulai bergerak bersama, dimulai dari pembersihan masjid-masjidnya. Karena gerakan mereka ini diawali dari gerakan-gerakan DKM masjid. Masjid dikuasai dengan DKM mereka, lalu mereka menyuarakan, menentukan khotib, menentukan imam sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam khotbahnya dia menyuarakan paham-paham itu. Dia persekusi orang Muhammadiyah secara narasi, dia persekusi orang Nahdlatul Ulama secara narasi, karena NU dan Muhammadiyah mau mengakui Pancasila, sementara mereka mengharamkan Pancasila karena dianggap buatan manusia. Nah, ini narasi ini yang digelembungkan dari kantor ke kantor, menguasai masjidnya, lalu ajaran ini menggelembung, menjalar lewat aktivitas-aktivitas masjid.
Makanya jaga masjid ini. Itu Oma Irama udah curhat. Masjid yang dia bina, dia bangun, akhirnya direbut oleh kelompok ini, dan akhirnya dipakai sebagai alat untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini yang sudah kita lakukan, Bu. Insya Allah, tenang aja. Memang kita tidak punya aturan-aturan preemptif seperti Singapura yang punya Internal Security Act, yang kemudian bisa melarang Abdul Somad masuk misalnya. Ini kan preemptive strike. Kita nggak punya itu. Karena apa? Kita masih betul-betul ingin menggunakan demokrasi yang utuh. Terakhir saya ingin sampaikan informasi, satu-satunya negara di dunia pertama yang menggunakan sistem demokrasi secara utuh 100% adalah Indonesia. Ini yang harus kita pahami. Pemilu tahun 1955, Indonesia sudah menggunakan sistem one man one vote, satu suara satu manusia. Amerika yang sudah berdemokrasi selama berabad-abad masih belum memberikan hak suara kepada orang-orang keturunan Afrika pada saat itu. One man one vote di Amerika baru dilaksanakan tahun 1968. Indonesia tahun 1955 sudah melaksanakan itu. Makanya PKI yang menang. Karena PKI waktu itu membohongi masyarakat, mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh Belanda, yang dikuasai oleh keraton untuk dikembalikan kepada rakyat, yang disebut dengan land reform itu. Masyarakat banyak terpengaruh lalu nyobloslah PKI. Bukan secara ideologis tapi karena pragmatis. Makanya PKI sempat menang. Nah, ini akibat apa? Kebebasan one man one vote. Maka demokrasi ini kemudian harus kita jaga dengan aturan-aturan yang spesifik. Meskipun negara tidak bisa memberikan aturan-aturan yang bersifat umum atau lex generalis, tapi setidaknya kita bisa melakukan lex spesialis di lembaga-lembaga kementerian dan negara. Itu yang kita mulai, Bu. Ada roadmapnya. Kementerian ini, kementerian itu, BUMN ini, BUMN. Kita bersihkan satu persatu sehingga akhirnya ketika semua kementerian negara dan lembaga negara ini punya aturan internal seperti itu, maka dari situlah kita mulai. Kalau secara negara kita melawan konsep demokrasi, nggak bisa. Ini melanggar demokrasi. Kebebasan untuk punya keyakinan, kebebasan untuk punya pemikiran ini dilarang oleh demokrasi. Maka harus kita mulai dari kementerian-kementerian. Percaya Yesus sudah berapa lama? Udah berapa tahun? Ada berapa tahun? Ya. Berapa tahun? Berapa tahun percaya Yesus? Udah lama. Iya, ada berapa tahun? Kurang lebih aja. 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Dulu sebelum percaya Yesus bukan Kristen kan? Iya, Islam. Setelah bagaimana kau bisa percaya Yesus? Terus sering ikut ibadah. Iya, sering ikut ibadah, akhirnya ketemu Yesus. Iya. Iya. Bapak dulu bukan agama Kristen dong? Bukan. Terus? Ya karena kita dengar firman-firmannya, akhirnya saya dikit-dikit bisa ngurangin yang nggak bagus, yang dosa-dosa. Sekarang udah percaya Tuhan Yesus. Iya, udah akhirnya percaya Yesus. Iya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Iya. Sekarang kalau ada orang kasih mobil Innova untuk tinggalkan Yesus, Ya nggak mau lah. Nggak mau. Ratusan miliar juga nggak mau lah. Oh, luar biasa. Mari Saya kita- gini Pak, saya kalau pendapatan saya kalau orang bilang Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, aku percaya di Matius 11 ayat 30. Nah, apa itu? Sebab aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oh. Karena Tuhan Yesus sudah pasang kita, jadi dia tanggung jawab. Iya. Berarti benar dia tanggung jawab dosa Luar kita. biasa. Benar, betul nggak Pak? Iya, amin. Iya. Tapi udah percaya Yesus? Sudah lama. Sudah lama percaya Yesus? Iya. Oke ya. Percaya Yesus? Saya kan udah dibaptis sama Bapak. Oh iya, puji Tuhan. Oh iya. Iya, saya ini. Masih ingat nggak kapan saya baptis? Udah lupa. Lupa ya? Iya, saya aja udah lupa. Iya, yang waktu gerobak ditangkap Iya. tantip itu. Oh iya, terus saya Waduh. baptis ya. Puji Tuhan. Tapi sekarang udah sungguh-sungguh sama Yesus ya. Saya Cinta sudah Yesus ya. Cinta saya Yesus lah. Yuk kita doa dong kalau cinta Yesus. Jangan sampai terkuntur. Sekarang kalau ada orang tawari 100 juta tinggalkan Nggak. Yesus, mau nggak? Enggak. Tidak. Ya? Tidak. Ya? 100% tidak. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bersyukur. saya bersyukur. Saya sudah percaya Yesus. Saya sudah percaya Yesus. Saya tidak akan Saya tidak akan mau tinggalkan Yesus, tidak meninggalkan walaupun Yesus. ditawari Biar ditawari seisi dunia seisi ini. dunia ini. Sampai akhir hayat Sampai akhir hayat saya tetap percaya Saya Yesus. percaya Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya percaya. Saya percaya. Amin.